Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriliani dengan NIM 24031111296 dari kelas Sistem Informasi B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman dari logika fuzzy dan implementasinya pada suatu kode program. Sebelum kita masuk kepada implementasi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu logika fuzzy. Logika fuzzy itu adalah logika yang menangani ketidakpastian dunia nyata yang tidak binar atau tidak hitam ataupun putih, tetapi dia memiliki derajat keanggotaan antara 0 dan 1. Nah, logika fuzzy ini itu dikembangkan oleh Lutfizadeh pada tahun 1965 di UC Berkeley, di mana ini logika fuzzy ini diharapkan dapat memecahkan masalah dunia nyata yang penuh dengan ambiguitas, yang mana ambiguitas itu dapat berupa agak panas, itu tidak dikatakan benar ataupun salah, atau disebut dengan 0 ataupun 1. Cukup cepat itu tidak bisa dikatakan benar ataupun salah. Nah, perbedaan utama dengan logika klasik atau logika boolean diantaranya, logika boolean itu memiliki nilai pasti, yaitu benar ataupun salah. Sementara logika fuzzy itu memiliki derajat kebenaran tertentu di antara 0 dan 1. Nah, untuk studi kasusnya di sini itu kita menghitung sebuah kecepatan mobil dari dua variabel inputan. Yang pertama yaitu temperatur udara dengan satuan Fahrenheit dan cloud cover dengan satuan persen. Yang mana output yang diharapkan yaitu berupa kecepatan dengan satuan mph. Nah, langkah yang pertama yaitu kita dapat menentukan variabel inputan dan mengubah nilai tersebut, lalu dikonvert nilai tersebut yang awalnya berupa Fahrenheit dan persen itu dikonversi ke integer. Pertama kita membuat judulnya terlebih dahulu. Print. Setelah itu kita menentukan variabelnya dengan S sebagai temperatur sama dengan input kan dengan satuan Fahrenheit, lalu sama dengan dan spasi untuk mengatur jarak, begitu juga dengan Y untuk cover. Nah, setelah itu kita atur bahwa temperatur itu input, temperatur itu memiliki nilai integer dari x m, dan itu integer dari y. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita coba jalankan 55 dan 25. Nah, di sini itu sudah terbentuk implementasi dan inputannya. Langkah selanjutnya kita melakukan proses fuzzification, di mana di sini itu mulai pengelompokan nilai dari suatu fuzzy. Nah, di sini dalam menentukan fuzzification kita mulai dari temperatur terlebih dahulu. Nah, untuk fungsi keanggotaan dari temperatur dapat kita lihat di diagram sebelah kiri, di mana pada diagram ini itu memiliki 4 kategori linguistik, yaitu freezing, cold, warm, dan hot, di mana masing-masing derajat itu terdiri dari 4 dan memiliki nilai-nilai tertentu. Kita mulai terlebih dahulu dari yang memiliki derajat paling rendah, yaitu 30 derajat. Kita buat if temp kurang sama dengan 30 itu memiliki nilai value. Untuk value freezing dia bernilai 1. Untuk value cool dia bernilai 0, dan untuk value warm dia bernilai 0, dan terakhir yaitu hot itu bernilai 0. Kenapa di sini hanya freezing yang bernilai 1? Pada grafik ini, apabila kita tarik garis lurus di bagian puncak freezing ke bawah ke 30 Fahrenheit, itu hanya garis freezing yang ada pada area tersebut. Sementara garis warm, hot, serta cool itu berada di luar
kurang 30 derajat, sehingga yang bernilai 1 di sini hanya ada pada bagian freezing. Selanjutnya, kategori kedua. Di sini kita mulai if dari antara 30 dan 50, di mana di sini itu kecil 30 dan temperatur besar dari 50. Nah, pada temperatur ini berada temperatur 30 dan 50 itu terdapat dua garis yang bersinggungan, yaitu freezing dan cool. Maka nilai freezing itu dapat kita hitung sebagai berikut: 50 dikurang temperatur dibagi 50 dikurang 30. Nah, untuk cool itu kita lakukan pengurangan pada temperatur dikurangi dengan 30 Fahrenheit dibagi dengan 50 dikurang 30. Nah, untuk warm dan hot itu berada di luar garis 30 dan 50 sehingga memiliki nilai 0. Selanjutnya kita masuk pada bagian 50 Fahrenheit. Di sini kita buat 50 Fahrenheit. Pada 50 Fahrenheit itu hanya bagian cool yang memiliki nilai 1. Lalu pada 50 dan temperatur kecil dari 70 itu memiliki nilai freezing 0 dan nilai cool yaitu 70 dikurangkan dengan temperatur dibagi temperatur dibagi 70 dikurang 50. Nah, untuk warm itu kita kurangkan temperatur dikurang 50 dibagi 70 dikurang 50. Dan untuk value hot itu bernilai 0. Selanjutnya itu pada temperatur plus 70 derajat. Pada 70 derajat itu merupakan titik puncak dari warm, sehingga hanya warm yang bernilai 1. Selanjutnya itu di bagian 70 dan 90, di mana besar dari 70 dan temperatur kurang dari 90. Nah, pada bagian ini itu yang terpengaruh temperatur warm dan hot, sehingga freezing dan cool itu memiliki nilai 0, sementara warm itu memiliki nilai 90 dikurangi temperatur dibagi 90 dikurangi 70. Nah, untuk hot itu memiliki value temperatur dikurangi 70 dibagi 90 dikurang 70. Nah, selanjutnya itu untuk kategori terakhir, temperaturnya itu besar sama dengan 90. Nah, untuk temperatur yang terakhir ini itu memiliki hanya satu yang memiliki nilai, yaitu pada value hot. Nah, setelah itu kita coba melakukan pemanggilan print, masukkan kalimatnya, maka temperatur dalam variabel linguistik derajat keanggotaan adalah untuk menampilkan keempat kategorinya, yaitu pertama berupa print untuk freezing, di mana pada freezing ini itu memiliki nilai value freezing. Nah, begitu juga untuk selanjutnya print cool masuk value print warm
sini sudah bisa kita tampilkan. Kita lakukan input, kita masukkan 55 untuk temperatur dan 25 untuk cloud cover, sehingga di sini itu menampilkan nilai freezingnya berapa, coolnya berapa, warm serta hotnya itu berapa. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan fluidification pada temperatur, kita melakukan fluidification pada cloud covernya. Pada cloud cover, dimana dalam penentuan nilai cloud cover itu dapat kita lihat di grafik sebelah sini, dimana pada cloud cover itu dibagi menjadi 3 kategori linguistik, yaitu sunny, particulate, dan overcast. Nah, kita mulai untuk penentuan if then-nya. Kita mulai dari if cloud. Jika cloud itu kecil sama dengan 20. Nah, di sini itu memiliki value sunny sebesar 1, particulate benar, dan value overcast itu bernilai 0. Selanjutnya kita lakukan pada setiap derajat cloud cover berikut. Selanjutnya kita buat pada if cloud besar dari 20 dan cloud kecil dari 40. Selanjutnya di situ itu memiliki nilai sunny dapat kita hitung dengan mengurangkan 40 dikurang nilai dari cloud inputan, cloud dibagi dengan 40 dikurangi 20. Nah, untuk particulate itu tidak ada, sehingga tidak dapat kita hapus particulate-nya, dan nilai overcast-nya itu berupa 0. Selanjutnya itu antara 20 sampai 50. Misal dengan 20 and kurang dari 50. Nah, itu menunjukkan nilai particulate-nya berupa pengurangan dari cloud dikurangi dengan 20 dibagi dengan 50 dikurangi 20. Nah, untuk antara 20 dan 50 itu hanya memiliki nilai particulate. Nah, selanjutnya untuk cloud sama dengan 50 itu memiliki nilai value particulate dan overcast, dimana particulate itu memiliki nilai 1 karena menjadi puncak, dan value overcast itu memiliki nilai 0. Nah, selanjutnya itu pada if cloud antara 50 dan 80. 50 and cloud kurang dari 80. Nah, pada bagian ini itu memiliki value sunny 0 dan particulate yaitu senilai 80 kurangi dengan cloud, lalu dibagi dengan 80 dikurang 50. Nah, di sini kita tidak memiliki nilai overcast. Kondisi selanjutnya setelah 50 dan 80, di mana di sini itu memiliki nilai sunny 0 dan overcast sebesar cloud dikurang 60 dibagi 80 dikurang 60.
Nah, setelah itu yang terakhir kita masukkan kondisi ini, dimana pada kondisi ini itu besar sama dengan 80, dimana pada kondisi ini itu memiliki nilai Sunny 0, partikel 0, serta overcast-nya 1. Nah, untuk menampilkannya kita dapat membuat print tanda petik, maka cover dalam variabel linguistik untuk menjawab keanggotaan adalah tanda petik 2. Selanjutnya kita buat bagian baru, print untuk Sunny variabel value Sunny lalu print value selanjutnya yang terakhir yaitu overcast. Nah, setelah selanjutnya untuk menampilkan kita dapat buat seperti ini, menuliskan print dan value-nya tadi, lalu kita masukkan temperatur dan code cover-nya, sehingga di sini akan menampilkan temperatur dalam variabel linguistiknya dan code cover dalam variabel linguistiknya, yaitu Sunny, partikel, dan overcast-nya. Nah, setelah kita membuat specification untuk cloud cover, selanjutnya kita menentukan sistem interferensi. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu komennya, sistem interferensi. Karena pada sistem interferensi ini itu memiliki dua aturan output, yaitu slow dan fast, di mana slow itu memiliki kecepatan lebih kurang 25 mph dan fast itu memiliki kecepatan 75 mph. Nah, selanjutnya kita akan menentukan aturan-aturan yang akan kita gunakan pada program ini, di mana untuk menentukan jumlah aturan kita dapat mengalihkan jumlah variabel temperatur dikali jumlah variabel cloud cover, di mana kita tahu bahwa variabel temperatur itu memiliki 4 kategori dan cloud cover itu ada 3, sehingga 4 dikali 3 itu 12, dan kita memiliki 12 aturan terkait sistem interferensi ini. Nah, selanjutnya kita buka lagi di bagian kode programnya. Saya membuat speed, di mana speed ini sebagai inisialisasi. Setelah dibuat, lalu kita membuat def fungsi interferensi, fungsi inferensi slow, di mana slow ini yang pertama lambat. Nah, di sini kita memasukkan variabel temp, dan variabel float-nya. Di sini kita samakan aja. Nah, kita titik 2, lalu kita buat if variabel temp itu tidak sama dengan 0. Begitu juga untuk variabel float-nya. If variabel float itu tidak sama dengan 0.
Nah, setelah itu kita buat hasil output itu sama dengan min, dimana nilai min ini pada sistem fuzzy digunakan sebagai if then, dan umumnya menggunakan min. Jadi kita buat min variable temp dan koma variable code. Nah, setelah itu kita membuat speed event kurung siku hasil output 25. Nah, selanjutnya langkah yang sama kita gunakan untuk membuat fungsi fast. Jadi dapat kita copy ini dan menggantinya dengan keterangan fast. Nah, di sini ada fungsi ganti flow-nya ini dengan fast. Nah, dengan variabel temp dan variabel code yang sama, dan if temp dan if code-nya juga sama, serta yang membedakan hasil output-nya ini yang awalnya spin add ini kita ganti menjadi 75. Spin event menjadi 75. Nah, setelah itu kita membuat fungsi inferensi untuk setiap kategori, yang mana kita akan menaikkan variabel di temperatur dengan variabel ke cloud cover, dimana kita mulai di sini terlebih dahulu dengan fungsi flow. Jadi untuk mempercepat kita copy aja fungsi flow. Di sana pada fungsi flow ini kita masukkan value phrasing, value sonic, dan value phrasing, value partly flow, lalu fungsi inferensi slow dengan value phrasing dengan value overtest. Nah, cara yang sama kita lakukan sampai terbentuk dua aturan yang kita dapat dari perkalian ini. Kita adukkan, kita jadi code yang ini, kasih slow dengan value vertical, yang ini overcast. Nah, setelah ini itu kita ke bagian ini kita ganti dari fast. Di sini kita mulai membuat yang fast dengan keterangan warm dan value sunny, warm dengan value vertical, dan yang ini overcast. Nah, setelah itu kita ganti warm ini dengan yang terakhir, yaitu hot, dan value sunny, dengan value particle, dan yang terakhir yaitu overcast. Nah, setelah kita membuat 12 aturan ini, selanjutnya kita lanjut ke bagian akhir, yaitu diffusification, yaitu melakukan perhitungan. Yang kita buat diffusification, dimana pada diffusification ini itu dapat kita lihat itu menggunakan metode centeroid atau rata-rata timbang untuk menghitung kecepatan dari suatu mobil, di mana rumusnya ini sebagai berikut, dan apabila kita terapkan ke kode maka akan seperti ini. Kita buat print
maka speed adalah koma speed. Nah, kita buat perkaliannya dengan nilai 0, pembagiannya dengan nilai 0 juga. Maka kita buat input for J di dalam range buka kurung 0 len buka kurung speed, maka titik 2 perkalian itu sama dengan speed J dan speed 0 dikali dengan speed J speed dikali 1. Nah, setelah itu pembagian, maka kita buat speed J dikali dengan speed 0. Maka kita lakukan perkalian mu itu sama dengan perkalian mu ditambah perkalian dan pembagian mu itu sama dengan pembagian mu ditambah pembagian dengan Z sama dengan perkalian mu dibagi pembagian mu, sehingga diperoleh print kecepatan mobil adalah Z, Z, buka kutip MPH dan selesai. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan percobaan pada kode ini dengan klik ini. Nah, selanjutnya setelah kita merapikan kode ini, kita dapat melakukan menjalankan kode dengan memasukkan inputan 55 untuk derajat Fahrenheit-nya dan 25 untuk load-nya. Di sini sepertinya ada kesalahan sedikit yang kita hapus, kita perbarui lagi. Nah, kita mulai 55 dan ini 25. Maka di sini itu menampilkan temperatur linguistik dalam derajat keanggotaan, yaitu freezing 0, cool 075, warm 025, dan hot itu 0. Nah, untuk code covernya itu untuk sunny itu sekitar 0,75, particle itu 0,16, overcast itu 0, sehingga speednya didapatlah seperti ini, dan kecepatan mobil itu adalah 40,625 mph. Nah, mungkin sekian bentuk implementasi logika fuzzy yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.